Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah. Di kesempatan ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan salah satu tokoh. Dan di kesempatan ini tokoh kita yang akan sharing kepada kita semua Ikhwan Akhwat, yaitu Bapak Najmuddin Ramli. Dan beliau alhamdulillah telah menerima kita di kantornya, tepatnya di Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Budaya, ya. Alhamdulillah, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pertama kami ucapkan atas waktunya, meskipun dengan kesibukannya ya, menerima kami untuk berbincang-bincang di sini, Pak Ustadz. Ya. Kabar baik, Ustadz ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para ikhwan dan akhwat. Terima kasih saya sudah didatangi oleh teman-teman dari Radio Silaturrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrulillahi haqqa syukri wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saya Najmuddin Ramli, Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ingin berbagi dengan teman-teman para ikhwan dan akhwat pemirsa Radio Silaturrahim. Silakan. Baik, Pak Ustadz, biasanya kita ingin mengenal lebih jauh, ingin lebih dekat dengan tokoh-tokoh yang kita datangi, kita silaturahimi. Dan di kesempatan ini Pak Ustadz, kami ingin tahu juga, mungkin bisa bercerita latar belakang dari mana asalnya Ustadz, kemudian latar pendidikannya, kemudian dari keluarga seperti apa, dan mungkin nilai-nilai Islam yang didapat seperti apa, Pak Ustadz? Ya, baik. Saya lahir di sebuah desa namanya Ampi Babo, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sekarang kabupaten itu telah dimekarkan menjadi Kabupaten Parigi Motong. Saya lahir di sana, kemudian bersekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri Teladan Ampi Babo. Yang menginspirasi saya dekat dengan ajaran Islam adalah kakek saya, Pak Hasan Tamodo almarhum. Saya memang tinggal di rumah kakek dan nenek. Nah, kakek saya ini sangat puritan di dalam beragama Islam. Beliau adalah komisaris Al-Khairat di kecamatan itu. Saya diajarkan sholat sejak dari usia 7 tahun. Diajarkan mengaji, dan beliau sendiri yang mengajar bersama dengan anak-anak kampung, teman-teman sebaya saya. Kemudian ayah saya pedagang, Ramli Haji Tiwajo. Kemudian ibu saya, putri dari Pak Hasan Tamodo kakek saya, itu adalah yang selalu mengawal saya dan bahkan mengerjakan pekerjaan rumah saya. Ibu saya itu Ibu Masturah namanya. Kemudian dalam perjalanan hidup saya, setelah tamat sekolah dasar di kampung Ampi Babo tadi, saya dibawa oleh orang tua ke Wani. Wani itu masih Kabupaten Donggala juga, masih Sulawesi Tengah juga, tetapi melintasi gunung yang berkelok-kelok, namanya Gunung Kebun Kopi. Dari Toboli sampai ke Tawaili sampai ke Wani, itu sekolah menengah nasional pertama di sana. Saya tinggal di rumah bibi dan paman saya, dan saya juga aktif di Pelajar Islam Indonesia, PII. Ya, Pelajar Islam Indonesia, dan juga Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Saya kira dua organisasi pelajar itu yang memberikan motivasi kedekatan saya terhadap Islam. Kemudian dari Wani 3 tahun, saya sekolah di SMA Negeri 2 Palu di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Saya memang ranking ya juara 1 setiap kenaikan kelas dari SD, SMP dan SMA hingga selesai dan tamat. Dan di SMA Negeri 2 Palu itu saya mendirikan sebuah taman pengajian Al-Fatah. Terinspirasi dari organisasi Al-Fatah pimpinan Yasser Arafat. Jadi membuat kami anak-anak SMA yang militan terhadap pengajian-pengajian. Setiap hari Ahad, Saban Ahad kami melakukannya dari masjid ke masjid di Kota Palu. Sehingga saya menjadi ketua OSIS
SMA sekota Palu. Jadi ada gabungan OSIS-OSIS, saya yang menjadi ketuanya, khususnya untuk Taman Pengajian Al-Fatah ini sampai sekarang. Ya, anak-anak, adik-adik kita dan anak-anak saya yang ada di SMA Negeri Palu melanjutkan misi itu. Kemudian saya mengambil jurusan IPA, eksakta, mulai dari SMA, mulai dari kelas 2, kelas 3, dan saya masuk Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako di Palu. Pertama saya masuk di program studi matematika. 1 tahun dari matematika saya pindah ke pendidikan biologi. Jadi matematika jadi mata kuliah minor, biologi jadi mata kuliah mayor. Saya sudah bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam dan menjadi ketua komisariat, bahkan pernah menjadi ketua cabang HMI. Dan dari situlah waktu itu rektor kami Profesor Dr. Matulada, dia salah seorang antropolog, salah satu antropolog yang terkenal baik di Indonesia maupun di dunia. Kami banyak mengkaji buku-buku beliau, dan waktu di mahasiswa itulah saya menjadi kutu buku. Setiap buku-buku yang baru kita kaji, kita diskusikan per kelompok, dan memang saban Ahad kami melakukan pengkajian bersama dengan teman-teman di HMI, bahkan di PI. Nah saya kira saya juga menjadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa, semacam MPR-nya mahasiswa waktu itu, berkonterpart dengan Senat Mahasiswa, sehingga saya menjadi senior yang dikenal pada saat itu, mulai masuk di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Palu 1983, dan saya selesai 1987. Jadi 4 tahun. Dan dari situ saya mengikuti Kongres HMI di Padang pada tahun 1996. Pertama kali keluar ya, ya benar, pertama kali keluar itu ke Padang itu, tapi singgah di Jakarta lama. Dan waktu itu pada saat kompetisi dan kebijakan Pak Harto tentang azas tunggal, kami melawannya. Dan pada saat kongres di Medan, HMI luput, tidak menerima azas Pancasila, dan 86 ya HMI menerima Pancasila. Tetapi risikonya HMI pecah menjadi HMI MPO. Saya waktu itu menjadi anggota delegasi HMI Cabang Palu. Kemudian 1986 saya juga ikut Kongres HMI yang ke-17 di Lok Sumawe, daerah istimewa Aceh, itu di sebuah perusahaan besar ya, di perusahaan bubur kertas waktu itu, Iskandar Muda, PT Iskandar Muda, dan saya menjadi ketua HMI Cabang Palu waktu itu. Jadi saya mengajar kembali karena saya mendapatkan tunjangan ikatan dinas. Maka setelah saya lulus tahun 1987, saya langsung diangkat jadi dosen. Tidak melamar karena mendapat tunjangan ikatan dinas. Mengajar di Tadulako Palu, di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya sebulan setelah wisuda, saya nikah. Sebulan setelah yudisium. Tahun berapa tuh, Ustaz? Ya, 1987 itu. 87 ya. Jadi setelah selesai kuliah. Setelah itu 1988 saya nikah. Jadi sebelum wisuda. Sehingga anak saya 3 sekarang, ya, dan 4 yang kecil perempuan. Kemudian dengan perjalanan itulah saya mengajar di Tadulako, kemudian menjadi lektor kepala di Tadulako, selangkah lagi menjadi guru besar karena belum memenuhi jurnal ya. Padahal kalau buku-buku sudah lewat dan kreditnya sudah lewat, satu lagi syaratnya tentang jurnal. Maka dengan demikian saya masuk Jakarta pada tahun 1998 saat reformasi. Oh iya. Hijrah ke Jakarta dengan kuliah di Magister UI, Magister Kajian Lingkungan Hidup di Universitas Indonesia. Nah, ini berinteraksi dengan teman-teman Jakarta sehingga kita dari tahun itulah saya tinggal di Jakarta dan tidak balik lagi ke Tadulako. Jadi saya diangkat
dan menemani dulu beberapa tim sukses ya. Waktu itu kan ada Pilpres. Iya. Ya, saya menemani Pak Amin Rais juga, kemudian menemani Pak SBY ya. Dan di zaman Pak SBY saya bekerja di Istana Merdeka, dan juga bersama Pak Yusuf Kalla tahun 2004 ya waktu itu. Nah, 2 tahun saya di istana, baik di Istana Presiden bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla. Di kedua istana itu saya bebas karena saya menjadi staf khusus lah. Tapi tidak punya bisluit, tidak punya surat keputusan. Tapi oleh Pas Pampres kenal kemana-mana saya bersama Presiden dan bersama Wakil Presiden. Nah, dari situ saya minta kepada SBY, saya mau bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, 2004-2009 itu menterinya waktu itu Pak Bambang Sudibyo. Maka saya melalui Pak SBY diteleponlah Pak Menteri, Pak Bambang Sudibyo, dan saya menjadi Kepala Subdirektorat Kemitraan, Kasubdit Kemitraan, Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Pendidikan non formal informal, Kementerian Pendidikan Nasional, Kemdiknas waktu itu. Ustaz, kenapa memilih ingin ke Kemendikbud, Ustaz? Memang kecintaan dunia pendidikan atau? Ya karena saya kan dosen Kemendikbud. Iya. Karena dosen dulu kan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang membawahi universitas itu ada di Kemendikbud, ada di Kemendiknas waktu itu. Makanya saya tidak terlalu berbelit-belit karena masih satu. Sudah familiar. Ya, bukan familiar. Karena dalam birokrasi saya tidak merepotkan. Betul. Karena saya adalah pegawai pusat, pegawai Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, beda dengan pegawai yang diangkat oleh bupati, gubernur. Mereka menjadi pegawai otonomi daerah. Saya karena saya dosen masih menjadi pegawai nasional. Sehingga perpindahan saya ke sini tidak terlalu sulit, membutuhkan izin rektor saja. Oleh karena itu saya setelah selesai HMI, saya aktif di Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia yang saat itu bermarkas di Masjid Al-Azhar, Jalan Sisingamangaraja yang berdekatan dengan rumah Buya Hamka. Dari situ 89 hingga 92 saya ikut Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Bandung. Dan saya terpilih menjadi salah satu anggota formatur, dan dalam kabinet Mas Hajrianto Yetohari, dulu anggota DPR, setelah itu wakil ketua MPR RI, dan sekarang menjadi duta besar Republik Indonesia di Beirut, di Lebanon. Saya ketua bidang kadernya. Jadi 92 sampai 96. Saya ikut terus. 96 terpilih lagi anggota formatur, saya memimpin lagi Pemuda Muhammadiyah. Sampai 3 kali berturut-turut, sampai tahun 2015. Jadi saya memang di Jakarta ini sudah hampir 25 tahun. Iya, 30 tahun malah. Kalau dihitung dari PI, IPM waktu itu sudah datang ke Jakarta dengan berbagai macam kegiatan. Saya kira motivasi itulah saya berhadir, dan setelah menjadi Kasubdit Kemitraan, Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal Informal, Kementerian Pendidikan Nasional saat itu, saya dipindah ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, menangani Kepala Subdirektorat Kreativitas Mahasiswa dan Pengabdian pada Masyarakat. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas. Nah, sekarang Dikti kan pindah ke Kemristek Dikti. Nah, jadi walaupun masih berkantor di sini, di lingkungan Kemendikbud ini, ya, tapi sudah di luar Kemendikbud. Nah, itulah irisan-irisan di mana saya berkegiatan, baik sebagai aktivis umat, kemudian juga sebagai birokrat, sampai seperti ini. Dan kegiatan saya berdakwah tetap berjalan. Baik mengisi pengajian ba'da duhur, khutbah Jumat, kemudian tablik akbar. Karena memang posisi saya sejak tahun 2015, saya diamanahkan menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Jadi begitu. Jadi keluarga saya tinggal di Kuitang sekarang, di depan Masjid Al-Riyad, ya, bersama orang-orang Betawi. Di situ dikenal dengan Habib Ali, Habib Abdurrahman.
saya berdepanan dengan Masjid Al-Riyad di Kompleks Majelis Ta'lim Kuitang, Jakarta. Nah, Ustadz kan mungkin dari sekolah dulu, kemudian di kampus sudah menjadi aktivis ya. Aktivis Islam di HMI juga, kemudian aktif juga di Muhammadiyah, di PII. Nah, Ustadz sendiri bagaimana melihat Islam Indonesia saat ini, Ustadz? Ya. Seperti apa, Ustadz? Saya kira dari segi pemahaman memang lebih tinggi, sehingga terlihat indikator militansi. Dari keilmuan lebih tinggi. Mempelajari Islam itu secara radikalis. Dan ya radikal sampai ke akar-akarnya. Dan diksi radikal itu tidak negatif. Diksi radikal itu positif. Padahal positif saja. Sebagai intelektual, kalau dia tidak memahami sesuatu sampai ke akar-akarnya, radikal, maka dia bukan intelektual. Mungkin yang tidak bersetuju dengan kita adalah pemahaman yang ekstrim. Kalau radikal itu orang kalau pandai, mau pintar, mau teliti, mau cermat, mau menguasai sesuatu, ya memahami sesuatu secara radikalis. Sampai ke akar-akarnya gitu loh. Disebut sebagai ekspert, pakar, ahli. Kalau hanya sekedar menguasai secara generalis, umum ya bukan pakar. Dia harus menguasai secara radikal. Jadi makanya saya tidak bersetuju kalau dikatakan Islam radikal. Malah lebih bagus. Islam yang memahami inti pelajaran dari Al-Quran dan As-Sunnah kemudian diwujudkan. Jadi sekarang ini indikasi orang ingin mendekatkan kepada Allah dan juga menambah pengetahuan itu secara mendalam. Saya kira kecenderungannya bagus. Sehingga kalau ada reaksi-reaksi yang menihilkan Islam, memojokkan Islam, ya cepat direaksi. Karena mereka paham. Kalau Islam dituduh ekstrim, dituduh intoleransi, dituduh macam-macam, itu memang salah. Karena ajaran Islam itu menganjurkan toleransi. Ya, lakum dinukum waliyadin. Ya. La ikraha fid din. Ya. Ya tadi bagimu agamamu dan bagi kami agama kami. Ya tidak ada masalah. Anda di situ, kami di sini, tetapi dalam persaudaraan kebangsaan kita berbaur. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam Islam, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau Anda Katolik, kalau Anda Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu, kami dilarang memaksa Anda. Ya. Silakan pelajari Islam, kalau Anda diberi hidayah oleh Allah di situ, ya Anda masuk Islam. Tapi kita sebagai sesama warga, sebagai sama bangsa Indonesia, tidak punya hak memaksa orang selain Islam untuk mempelajari Islam. Ya, yang non-Islam itu ya kalau mereka belajar sendiri, kemauan sendiri, monggo. Tapi kalau orang Islam yang sudah Islam, itu dianjurkan, dipaksa untuk mengamalkan ajaran Islam. Bagaimana Nabi memberikan informasi kepada kita sejak kita dari kecil, ya, diperintahkan untuk salat, umur 7 tahun diperintahkan, kalau tidak mau dicambuk, ya, ada cemetinya, kemudian diberi sanksi, ya, ada unsur pemaksaan di situ dari orang tuanya, ya, dari ahlinya. Saya kira kalau kita tempatkan ajaran Islam, kalau orang memahami ajaran Islam ini secara baik, secara cermat, dan juga memiliki wawasan yang luas, tidak salah paham terhadap Islam. Islam ini rahmatan lil alamin, merahmati seluruhnya. Bukan hanya orang Islam, merahmati alam ini, siapapun dia. Saya kira kalau mayoritas umat Islam berada di sebuah negeri, maka yang minoritas akan terlindungi, akan terayomi. Saya tidak tahu kalau sebaliknya. Umat Islam itu justru tersudut, terpinggirkan, malah tersiksa di situ. Nah, Pak Ustadz, dari umat Muslim sendiri, kan dengan heterogennya mungkin beda mazhab, beda organisasi, kadang terdengar masih ada singgungan-singgungan gitu, Ustadz. Nah, ada yang menyatakan, nah, ukhuwah Islamnya bagaimana sekarang? Ya, saya kira begini, itu kan konsumsi internal. Cuma karena divideokan, lalu videonya dibagi-bagi, ya, maka yang lain tersinggung. Itu kan bukan konsumsi umum. Cuma karena direkam, maka salah satu pengajian saya penceramanya. Secara subjektif saya katakan si A salah, si A salah. Menurut
pengkajian saya. Katakan seperti kita selama ini berkonflik tentang hal-hal yang cabang-cabang, yang furuknya. Ya, persoalan taraweh 11 atau 23 rakaat. Saya tanya, apakah ada taraweh di zaman Nabi? Tidak ada. Istilah taraweh di zaman Rasulullah itu tidak ada. Di bulan Ramadan namanya Qiyamul Ramadan. Di luar bulan Ramadan namanya Qiyamul Lail atau salat tahajud. Ya. Tarawih itu diperkenalkan oleh Imam Nawawi 500 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kataraha, kata Imam Nawawi, salat yang dilakukan secara rileks, santai. Tidak seperti video yang kita nonton itu 23 rakaat cuma berapa menit, 7 menit. satu tarikan nafas gitu. Kita saja menghadap kepala desa harus bertutur kata dengan baik, teratur, sopan. Ini bertutur kata dengan Sang Maha Pencipta. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Jalla Jalaluhu. Kok kita nggak jelas apa yang kita omongkan? Kan namanya itu kurang ajar kan. Galil adab. Itu kan adab yang kurang ajar. Jadi tarawih itu sifatnya ya? Sifatnya. Jadi zaman Nabi tidak ada tarawih. Jadi di luar bulan Ramadan namanya Qiyamul Lail atau salat tahajud. Di dalam bulan Ramadan ya Qiyamul Ramadan. Nabi menjalankan menurut hadis Aisyah tidak lebih daripada 11 rakaat. Ditambah dengan iftitah 2 rakaat. Jadi jumlahnya 13 rakaat. Apa kata Aisyah? Jangan kau tanyakan lamanya atau bagusnya. 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Lalu beliau tambahkan lagi hingga ditutup dengan witir 3 rakaat. Nah saya kira itu adalah konsumsi internal. Kalau saya ceramah di Muhammadiyah pasti begitu. Cuma karena divideokan, oh ini menyinggung NU, ini menyinggung ini menyinggung ini. Ya kan? Harusnya dilihat dulu konteks videonya di mana. Ya kan? Oh, di pengajian cabang Muhammadiyah. Pantaslah Ustadz Najamuddin Ramli memberikan doktrin tentang salat Qiyamul Ramadan itu tidak lebih daripada 11 rakaat. Beda lagi di tempat umum. Saya akan bilang begini, monggo 11 rakaat, monggo 23 rakaat. Yang dilarang itu yang tidak salat gitu loh. Jadi sekarang ini kata almarhum Pak Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, karena berapa kali pengajian di Muhammadiyah, saya moderatornya. Jadi Mas Najam katanya, sekarang ini sudah tidak ada perbantahan antara 11-23 rakaat. Pemuda Muhammadiyah sudah tidak sholat, nah pemuda Ansor juga sudah tidak sholat, apa yang diperbantahkan? Kunut juga sudah tidak saling bantah-bantahan masalah kunut. Pemuda Muhammadiyah telat sholatnya, pemuda Ansor setelat sholatnya. Ya, yang tinggal orang-orang tua saja yang sholat. Jadi saya kira ini ada istilah Wahabi, ada istilah apa lagi? Ya pokoknya itulah. Salafi. Saya kira tidak perlu kita saling salah menyalahkan. Silakan yang yakin dengan itu, yakin dengan itu, yakin dengan itu, silakan. Karena begini, ini persoalannya adalah masalah takhayul, bid'ah dan hurafat. Yang TBC, yang terkait dengan ibadah itu persoalan bid'ah. Di luar ibadah tidak ada yang bid'ah. Itu namanya muamalat. Imadah mahdah itu terkait dengan bid'ahnya. Kalau tidak pernah dilakukan oleh Nabi, ya, jangan ditambah, jangan dikurangi. Nabi kok sudah berikrar, sudah deklarasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu kan surat Al-Baqarah itu kan. Hari ini aku sudah sempurnakan agamamu. Ya, aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, kata Allah, kepada Rasulullah. Dan aku telah ridai Islam itu menjadi agama. Jadi sudah semua syariat dan risalah kenabian itu sempurna, perfecto, excelente, ya, completo, itu kata orang Spanyol itu. Jadi saya kira apalagi, wah ini kan tradisi bukan Islam. Tradisi seperti saya sebagai direktur warisan, kan banyak tradisi dan diplomasi budaya. Saya harus berpirau di situ, ada firqahnya yang jelas. Ini tradisi bukan keyakinan agama, monggo. Jangan tradisi menjadi keyakinan agama.
Seperti haul. Ya, haul itu tradisi. Nabi tidak pernah ada haulnya. Ya, junjungan kita saja tidak berhaul-haul. Tapi Ya. tradisi ini ada. Tradisi ada, tradisi kenduren. Nah, Islam ini masuk ke Indonesia ini tidak murni. Masih ada ajaran Hindu, masih ada ajaran Buddha. Westernisasi terjadi, sinkretisme terjadi. Ya. Ya seperti persoalan-persoalan haul itu kan masih ada irisan ajaran Hindunya. Ya kan? Nah, persoalannya begini. Kalau itu menjadi keyakinan agama, di daerah saya itu memahami itu sebagai keyakinan agama. Sekarang mereka pada miskin semua. Gimana mau haul? Ya. Suaminya meninggal. Hari ke-10, hari 40, hari 1000. Ada pohon kelapa 50 pohon. Dia gadaikan sama Cina. Ambil beras, ambil terigu untuk membuat orang makan. Habis semua itu. Sapinya habis, kerbaunya habis, kambingnya dijual semua. Anaknya 5 orang, mau sekolah. Itu karena apa? Karena meyakini itu keyakinan agama. Padahal ini lebih penting anakmu ini untuk meneruskan sekolahnya sebagai pewaris para orang tua yang bisa mendoakan orang tuanya. Nah itu persoalan-persoalan itu memberatkan dan menyebabkan kaum muslimin miskin. Karena dianggap itu sebagai kewajiban agama. Padahal bukan. Tidak pernah Nabi ada haul, ada hari ke-7, hari 40, nggak pernah ada itu. Nah ini hanya orang yang memiliki wawasan luas, tidak tersinggung dengan ceramah saya seperti ini. Ya kan? Karena apa? Sudah jelas petunjuknya ada di Al-Quran, ada di Sunnah. Ada di hadis Bukhari, berapa puluh ribu. Hadis Muslim, berapa puluh ribu. Tinggal kita baca. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tambihul Ghafilin, Al-Lulu wal Marjan. Kita baca semua itu. Riyadus Salihin. Itu kan lapis berlapis itu. Saling memberikan elaborasi. Dari buku yang satu dengan buku yang lainnya. Saya kira umat Islam sekarang itu haus ilmu. Apalagi dengan di zaman virtual sekarang ini, di satu handphone mereka, ya, itu ada semua, bisa mereka cari. Yang penting ada paketnya. Mereka cari apa? Ya, ada kuotanya. Ya, mau mereka cari apa? Dimanapun mereka berada, kalau ada sinyal di situ, pasti mereka dapat. Oh ini. Jadi praktis. Jadi telepon ini ada manfaatnya, ya, untuk kita gunakan pada hal-hal yang positif. Tapi madaratnya juga besar. Banyak film porno, banyak gambar-gambar porno, banyak cerita-cerita yang mengandung, banyak penyebaran narkoba di sini segala macam, dan juga ada ajakan untuk menjadi teroris juga ada di sini. Kadang-kadang perselingkuhan lewat HP juga. Lewat HP juga. Saya kira itu. Jadi saya kira ya tinggal siapa yang memanfaatkan. Ya jadi the man behind the gun. Siapa yang di belakang alat senjata itu. Ustaz, ya. Dari tadi mengenai penjelasan perbedaan masalah apa istilahnya cabang ya, furu. Ya, furu, ya. Selalu ada kan memang. Ya. Nah, sikap yang terbaik misalnya kita sebagai awam dengan menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut ataupun para dai harusnya seperti apa, Ustaz? Para dai kalau di tengah publik harus menjelaskannya semua secara gamblang tanpa ditutup-tutupi. Ada dalilnya, ada nasnya. Seperti ya cara Ustadz Abdul Samad itu. Ada sejarahnya. Jadi komprehensif. Dari imam ya, jadi ini dipaparin semua, ini di zaman ini, di zaman ini, di zaman ini dipaparin semua. Sebagai jamaah harusnya membaca. Tidak hanya sekedar mendengarkan penceramah. Tidak hanya nelan aja. Karena penceramah juga itu ada unsur subjektivitasnya sebagai manusia. Ya, kalau saya dari Muhammadiyah ada unsur subjektivitas Muhammadiyah. Dari Nahdlatul Ulama juga begitu. Tetapi kalau ingin betul-betul kita memberikan wawasan kepada para jamaah kita, para umat kita, ya harus ada komprehensif penjelasannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya persoalan Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan, ya hadis yang sahih yang saya lihat di atas semuanya itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Nabi itu tidak lebih daripada 11 rakaat. Nah, kadang beliau menambah dengan iftitah 2 rakaat yang hanya dibaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Nah, saya kira para jamaah supaya tidak terjadi gesekan-gesekan di antara umat
harus memperluas wawasan. Orang yang marah itu orang yang tidak luas wawasannya. Ya, orang yang cepat diprovokasi. Tapi kalau dia memiliki keluasan wawasan, ada alat pembanding dari informasi yang dia dapatkan, saya kira dia akan menjadi arif, menjadi bijaksana, menerima perbedaan itu. Saya di depan rumah itu Masjid NU itu, ya, Ar-Riyadh itu. Ya saya ikut di situ. Kalau mereka wiridan kuat-kuat, saya sudah tidak ikut, saya sudah salat sunat kembali. Tidak perlu saya protes, ya kan? Di protes orang kan tidak semua sama perspektifnya. Ini sudah turun-temurun menjadi kebiasaan. Kita protes, dia tidak bisa berdialog, gimana? Yang bisanya marah, mukul, ya kan? Ambil celurit, segala macam, emosi. Ya kita pahami aja. Dengan pelan dan sabar kita harus memberikan penjelasan. Saya selalu mengatakan beli buku. Coba bandingkan Anda beli rokok. Sepekan berapa keluar uang rokok? Kita beli buku, satu buku bagus, ya, atau 100.000 bisa mendapatkan 3, kalau 30.000, Anda baca, ini membuat Anda penyakit, ini membuat Anda pandai, dan bisa memberikan warisan kepada anak turunannya. Saya kira ini keluasan wawasan. Kalau kita luas wawasan, apapun perbedaannya menjadi sebuah mozaik di dalam sebuah taman yang beragam warna bunganya.